Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini sama-sama akan kita bahas tentang pengakuan PBB terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah sebelumnya telah sama-sama kita bahas juga tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Harapan saya semoga apa yang telah kita bahas sebelumnya bisa bermanfaat dan tentunya juga dapat dipahami. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang respon PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pertama adalah menganalisis respon PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua adalah menganalisis respon Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi bagaimana sikap Belanda terhadap Indonesia atau PBB selaku badan atau organisasi yang menengahi persoalan antara Indonesia dan Belanda. Baik, untuk membahas materi ini saya kira perlu dijelaskan pula situasi atau kejadian penting sebelum Indonesia merdeka, yaitu peristiwa pecahnya Perang Asia Pasifik antara Jepang melawan Sekutu atau Amerika dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Nah, perang 3 tahun ini berakhir dengan kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah atas Sekutu karena 2 kotanya dibom, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita kekalahan ini menjadikan Indonesia leluasa untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya sendiri tanpa campur tangan pihak Jepang. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tentu banyak negara-negara yang merespon positif, tapi tidak sedikit pula negara-negara yang merespon negatif. Salah satunya adalah Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Inggris bersama Belanda datang kembali dengan tujuan untuk melucuti senjata para tentara Jepang dan juga membebaskan orang-orang Belanda yang ditawan oleh tentara-tentara Jepang yang sudah kalah perang. Tapi di balik itu semua ternyata ada maksud lain, yaitu keinginan Belanda untuk menjadikan kembali Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Nah, hal ini membuat rakyat Indonesia marah dan terjadi konflik antara Indonesia Belanda sehingga menimbulkan banyak sekali korban. Kita tidak membahas itu ya. Yang kita bahas adalah respon Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, dari kejadian tersebut, Indonesia terus berupaya untuk menjadikan sengketa antara Indonesia Belanda menjadi salah satu agenda Dewan Keamanan PBB. Upaya ini juga didukung oleh Australia dan India, lalu mengajukan hal yang sama yaitu pada tanggal 31 Juli 1947. Jadi permasalahan Indonesia dan Belanda ini didukung oleh Australia dan India. Dan pada tanggal 31 Juli 1947, Australia dan India juga mengajukan hal ini untuk dimusyawarahkan pada Dewan Keamanan PBB. Nah, usulan ini ternyata diterima pada tanggal 1 Agustus 1947. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak. Jadi, untuk dihentikan tembak-menembak atau perang konflik antara Indonesia dan Belanda, lalu menyelesaikan pertikaian tersebut dengan cara arbitrase atau musyawarah. Nah, pencapaian ini tentunya menguntungkan Indonesia karena berhasil meyakinkan dunia bahwa masalah ini adalah masalah internasional. Menindaklanjuti ajakan PBB, maka Indonesia mengutus Sultan Syahrir untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB. Nah, tanggal 14 Agustus 1947, Sultan Syahrir menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah pengajuan usul agar Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Menurutnya perundingan akan sulit dilakukan jika salah satu pihak masih menghadapkan senjatanya kepada pihak Indonesia. Dan yang kedua,
adalah untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran. Nah, untuk menghentikan pertempuran ini perlu dibentuk komisi pengawas. Jadi kedua hal itu yang disampaikan oleh Sultan Syahrir pada sidang Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, peran PBB dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Peran PBB ditunjukkan dengan beberapa hal, diantaranya pertama adalah pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan Belanda, untuk menghentikan tembak-menembak dan menyelesaikan pertikaian mereka melalui musyawarah. Dan yang kedua adalah pada tanggal 4 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan di antara mereka dan aksi tembak-menembak pula. Nah, yang ketiga adalah pada tanggal 7 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB juga mulai membahas masalah Indonesia dan Belanda. Nah, yang keempat, pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menerima usulan Amerika Serikat tentang pembentukan Komisi Tiga Negara atau yang disingkat adalah KTN. Jadi ada 3 negara yang akan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda. Negara apa saja itu? Pertama, ada negara Australia. Australia dipilih oleh Indonesia sebagai perwakilannya. Dan yang kedua adalah negara Belgia. Nah, Belgia ini dipilih oleh Belanda sebagai perwakilannya. Dan negara ketiga adalah negara Amerika Serikat sebagai pihak ketiga atau petengah musyawarah antara Indonesia dan Belanda. Nah, dari pembentukan KTN inilah yang nantinya akan melahirkan berbagai macam perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Di antaranya ada perjanjian Renville, perundingan Royen atau Rumroyen, dan yang terakhir ada konferensi Meja Bundar. Dan insya Allah perjanjian-perjanjian tersebut akan sama-sama kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja pembahasan kita mengenai respon Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap kemerdekaan Indonesia yang cukup positif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.